Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian, kita akan membahas tudingan kaum orientalis dan beberapa teman dari mu'alaf, yang mana mereka dulu tidak memiliki agama, kemudian mereka memilih agama tertentu dan kemudian masuk Islam. Dengan mempelajari beberapa sejarah yang ada, mereka menemukan kejanggalan-kejanggalan yang mereka anggap ini bagian dari kesalahan fatal yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, khususnya berkaitan dengan puasa. Mereka menganggap bahwa puasa Ramadan ini bagian dari hasil akal-akalan Muhammad. Jadi bukan perintah dari Allah, melainkan hanya akal-akalan Nabi Muhammad. Saudaraku sekalian, di akhir-akhir ini, puasa bukan hanya bagian dari kegiatan ritual atau kegiatan keagamaan, melainkan juga bagian dari gaya hidup atau lifestyle. Misalkan adanya buka puasa bersama. Nah, ini merupakan gaya hidup dan dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat muslim di seluruh dunia dengan beberapa event dan beberapa kegiatan yang ada. Nah, tudingan yang dilemparkan oleh kaum orientalis dan teman-teman mu'alaf berkaitan dengan puasa ini adalah hasil akal-akalan Muhammad. Pertama, mereka menemukan puasa Islamik atau puasa Ramadan ini bukanlah puasa nabi-nabi sebelumnya. Artinya, belum pernah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Kira-kira apakah benar seperti itu? Lalu yang kedua, yang mereka temukan, puasa hanyalah bentuk pembalikan waktu makan. Dan di situ ada unsur pamer, kemudian minta dihormati, dan mengharap pahala. Jadi mereka menganggap kegiatan Ramadan ini bagian dari amaliyah duniawi, bukan bagian dari amaliyah spiritual atau amal ruh. Kemudian fakta yang ketiga yang mereka temukan bahwa Muhammad itu mempraktikkan puasa tepatnya di tanggal 10 Muharram. Ini bagian dari puasa kaum paganisme, yaitu penyembah berhala. Nah, mereka menuding bahwa Muhammad melakukan puasa 10 Muharram ini sebagai penerus ajaran bagi kaum paganisme atau penyembah berhala. Lalu kemudian penemuan yang keempat bagi mereka, yaitu Muhammad memplagiat puasa Yahudi di Madinah, yaitu puasa Asyura, tepatnya di tanggal 10 setiap bulan Asyura. Ini dulu dilakukan oleh Rasulullah dan umatnya, khususnya pada saat beliau masih berada di Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Dan di Madinah juga sempat dilakukan selama 1 tahun lebih. Kemudian penemuan yang kelima bagi mereka, yaitu Muhammad yang ummi, yang buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tersesat dalam istilah bahasa Ibrani. Dan Allah mendiamkan kesalahan ini. Karena tanggal 10 Asyura adalah hari Id atau hari raya bagi kaum Yahudi, yang disebut dengan Yom Kippur dalam bahasa Ibraninya. Dan Rasulullah atau Muhammad dianggap salah faham atau salah pengertian dari bahasa Ibrani ini. Kemudian penemuan yang keenam yang dilontarkan oleh teman-teman kita ini, bahwa puasa Ramadan lahir dari kemarahan Muhammad dengan dasar alasan yang ngawur. Nah, kira-kira nanti apakah benar seperti itu? Lalu penemuan yang ketujuh, mereka mengatakan bahwa Allah masa bodoh terhadap puasa Asyura yang diprakarsai oleh nabinya. Artinya tidak pernah mendapatkan legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hasil dari karya Nabi Muhammad berkaitan dengan puasa di bulan Asyura. Kemudian penemuan mereka yang kedelapan bahwa puasa bagian dari akal-akalan Muhammad, yaitu menghadapi puasa Asyura yang belum tuntas, lalu Muhammad bingung karena pada saat sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, Muhammad itu bingung dulu menjalankan puasa Asyura, lalu tiba-tiba
pindah ke puasa Ramadan. Nah, kira-kira apakah benar seperti itu? Lalu penemuan yang kesembilan, yang dianggap Muhammad ini akal-akalan tentang puasa, yaitu siapa yang bilang Ramadan adalah bulan yang suci bagi umat Islam. Mengingat ada bulan-bulan lain yang suci selain Ramadan. Nah, mari kita bahas bersama teman-teman. Perlu diketahui bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan keberagamaan atau tentang agama, semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan didasari atas hawa nafsu. Dan ini kita semua sepakat, tidak ada satupun orang yang berbeda pendapat tentang hal ini. Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang artinya Muhammad itu tidak mengatakan sesuatu dari hawa nafsunya, melainkan apa yang diucapkan oleh Muhammad itu bagian dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai penjelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menetapkan dan merubah apapun, misalnya kiblat dari Yerusalem, kemudian berpindah ke Makkah, yaitu Ka'bah, bagian dari Baitullah, lalu puasa dari puasa Asyura yang biasa dilakukan oleh Rasulullah beserta umatnya, berpindah ke Ramadan, ini bukan kehendak Rasulullah sendiri, berdasarkan dalil dari ayat yang ada di dalam surah An-Najm tersebut. Apapun yang berkaitan dengan agama, Rasulullah bukanlah mengatakan atas dasar hawa nafsunya, melainkan itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam urusan din dan dunia, urusan agama dan dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membedakannya secara jelas. Dalam hadis, Rasulullah menjelaskan dengan tegas, yaitu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian semua. Karena apa? Rasulullah juga pernah salah dalam hal urusan dunia. Misalkan pada saat perang, kemudian Rasulullah memilih tempat untuk berkemah bagi prajurit, ternyata tidak strategis. Akhirnya oleh Umar bin Khattab diberikan masukan untuk pindah dari tempat tersebut ke tempat yang lebih strategis dan menguntungkan bagi umat Islam, yaitu khususnya para prajurit yang berperang. Dan ternyata itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah pernah mencegah masyarakat Madinah, yaitu para petani Madinah yang biasa mengawinkan kurma supaya hasilnya maksimal. Dan Rasulullah mengajarkan bertawakal, tidak perlu melakukan kawin silang terhadap kurma tersebut. Dan akhirnya apa? Para petani tersebut mengalami kerugian yang besar karena hasil panennya tidak maksimal. Lalu Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian semua. Nah, Dr. Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa jika berkaitan dengan ibadah mahdoh, sholat, puasa, haji, zakat, dan sejenisnya, berkaitan dengan ritual, maka di situ bersifat baku, tidak bisa dirubah-rubah. Dari sisi gerakan, bacaan, tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Namun, jika berkaitan dengan dunia, justru bersifat dinamis, yaitu selalu berubah. Dan itu harus berubah, karena kita harus melakukan inovasi-inovasi tertentu, supaya perkembangan dunia ini lebih maju dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Mulai tidak adanya handphone, tidak adanya lampu listrik, kemudian tidak adanya kendaraan bermotor atau mobil, kemudian kita ciptakan supaya apa? Semuanya menjadi mudah. Dan ini harus kita lakukan. Kenapa? Karena ini bukan urusan din, melainkan urusan dunia. Dan dunia bersifat dinamis atau selalu berkembang dari waktu ke waktu.
Nah, sekarang berkaitan dengan fungsi agama. Apa sih fungsi agama Islam bagi agama-agama sebelumnya? Kok mereka mengatakan Muhammad membuat akal-akalan berkaitan dengan puasa? Saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an. Padahal pada saat itu Allah juga sudah menurunkan kitab-kitab samawi sebelumnya, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur. Lalu apa fungsi Al-Qur'an itu? Yaitu tiada lain dan tiada bukan untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Selain itu, juga berfungsi untuk mengganti syariat atau menasakh syariat sebelumnya atau ajaran sebelumnya yang tidak relevan dan menetapkan ajaran yang relevan. Misalnya, puasa bagi umat Yahudi di bulan Asyura, maka saat Islam turun, kegiatan itu berlanjut. Artinya masyarakat Islam tetap disunahkan puasa Asyura. Dan ini bersifat sunnah ya, bukan wajib. Lalu yang dirubah misalnya tentang istri. Dulu laki-laki boleh menikah dengan banyak wanita. Misalnya Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka berdua memiliki istri yang jumlahnya begitu banyak, bahkan 50 lebih. Ada yang mengatakan Nabi Sulaiman itu memiliki istri 56, ada yang mengatakan 100 lebih. Kemudian Nabi Daud alaihissalam memiliki istri 99, ada yang mengatakan 100. Nah, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai nabi dan membawa Al-Quran, syariat itu dirubah. Istri maksimal bagi umat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya 4, kecuali bercerai. Kalau bercerai, maka laki-laki boleh menikah berkali-kali. Siapapun boleh, perempuan juga diperbolehkan. Akan tetapi jika menikah hanya 1 kali, dibatasi hanya 4 istri, batas maksimal. Nah, kita kembali ke masalah puasa, yang mana sebagian puasa-puasa Nabi terdahulu tetap dijalankan di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dijalankan sebagai amaliyah sunnah, bukan amaliyah wajib. Sedangkan puasa wajib bagi umat Islam adalah puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu, sangat tepat jika ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berfungsi untuk menyempurnakan ajaran nabi-nabi terdahulu. Ketika menyempurnakan ajaran nabi terdahulu, bukan berarti ajaran yang memiliki nilai positif yang tinggi ditinggalkan, tidak seperti itu. Justru dijalankan sampai hari ini. Misalkan puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Ini sampai hari ini Islam juga disunahkan untuk menjalankan puasa model Nabi Daud alaihissalam. Kemudian puasa yang biasa dijalankan oleh Nabi Musa alaihissalam itu juga disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi umatnya. Nah, kemudian kita kembali ke sejarah puasa Ramadan yang tadi ditudingkan oleh kaum orientalis dan teman-teman mu'alaf bahwa puasa Ramadan ini hasil dari akal-akalan Muhammad. Sekarang perlu kita jelaskan dari sisi historinya, dari sisi sejarahnya. Perlu diketahui bahwa ajaran Islam diturunkan secara bertahap, bukan bersifat serentak. Artinya seluruh ajaran yang kita lakukan saat ini, pada saat itu diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Apa tujuannya Allah menurunkan dengan cara bertahap? Supaya umat ini tidak kaget dengan tugas agama yang datang secara tiba-tiba, yang dibebankan kepada kita semua. Setiap ajaran Islam memiliki sejarah dan proses penurunan yang berbeda-beda. Salah satunya adalah puasa. Nah, puasa Ramadan ini memiliki sejarah dan asbabun nuzul yang berbeda dengan kegiatan yang lain. Misalkan sholat, haji, zakat, ini berbeda. Kita merujuk ke masa lalu. Tadi Rasulullah dituding bahwa kegiatan puasa Ramadan belum pernah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Nah, kira-kira apakah benar? Ternyata teman-teman, puasa Ramadan
pertama kali dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam pada saat beliau usai atau selamat dari banjir bandang. Nah, saat itulah Nabi Nuh alaihissalam menjalankan puasa Ramadan. Nabi Nuh berpuasa Ramadan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau dan keluarganya dan juga umatnya yang ada di perahu tersebut diselamatkan dari banjir bandang yang menewaskan dan menghanyutkan seluruh yang ada di dunia ini, di muka bumi ini. Akan tetapi, Nabi Nuh alaihissalam tidak berpuasa di bulan Ramadan secara penuh, artinya 1 bulan penuh tidak, melainkan hanya beberapa hari saja. Namun ini tepat dilakukan di bulan Ramadan. Nah, setelah itu baru puasa Ramadan diturunkan langsung kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kali puasa Ramadan diturunkan pada tahun kedua Hijriah pada saat Rasulullah sudah berada di Madinah Al-Munawwarah. Dan sejak puasa Ramadan diwajibkan, Rasulullah sampai wafatnya sudah menjalankan 9 kali puasa Ramadan, artinya 9 tahun. Dan dulu sebelum puasa Ramadan diwajibkan kepada Rasulullah dan umatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di setiap bulan pada tanggal 13, 14, 15, yaitu berada di bulan purnama di pertengahan bulan Hijriah, yang kemudian saat ini biasa kita kenal dengan istilah puasa Ayyamul Bid, dan ini hukumnya sunnah untuk kita semua, tidak wajib dilakukan setiap bulan, yaitu 3 hari, tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah. Dan juga selain itu, Rasulullah beserta umatnya biasa menjalankan puasa di tanggal 10 bulan Muharram, atau yang biasa dikenal dengan puasa 10 Asyura. Dan ini yang ditudingkan oleh kaum orientalis dan teman-teman mu'alaf, bahwa Rasulullah menjiplak puasa kaum Yahudi, yaitu bulan Asyura. Nah, kemudian setelah 18 bulan ada di Madinah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pada surah Al-Baqarah, yaitu ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua, yaitu puasa, sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kalian semua. Ini menunjukkan bahwa nabi-nabi terdahulu juga memiliki kewajiban atau syariat puasa atas dasar ayat yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ini. Nah, sejak saat itu, puasa Ramadan dilakukan sebulan penuh yang bertujuan untuk meningkatkan level spiritual seseorang, yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Saudaraku sekalian, inilah jawaban bahwa Nabi Muhammad SAW menerima syariat puasa Ramadan bukan hasil dari akal-akalan pribadi, melainkan ini murni dari wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana puasa Ramadan ini juga pernah dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam pada saat beliau selamat dari banjir bandang. Oleh karena itu, teman-teman mu'alaf tak usah ragu dengan ajaran Rasulullah, karena apapun yang berkaitan dengan ajaran agama ini semua dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hasil pemikiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.